Guys, gue mau sharing berita keren nih. Indonesia baru saja beli 6 jet tempur canggih, namanya Dassault Rafale. Pesawat bikinan Prancis ini adalah jet tempur generasi 4.5, artinya adalah tipe lumayan canggih, sekelas F-16 Falcon dan F-18 Hornet bikinan Amri. Pokoknya punya pesawat ini dijamin Angkatan Udara Indonesia makin sangar mengerikan. Jadi, jet tempur canggih ini dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Apresiasi buat Pak Menhan Prabowo yang serius modernisasi alutsista kita. Bravo, Pak. Apakah wayang dilarang? Itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Allah tidak menginginkan itu. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Richard Dawkins misalnya, dia membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, ini kan tantangan terbesar buat agama sebenarnya. Agama itu tahayul, sains itu adalah hal yang nyata. Waduh. Sebagian ustadz, termasuk ulama hari ini mengatakan bahwa bumi ini datar. Dia menggunakan agama untuk melawan sains, sementara sains ini lebih eksak. Nah, ini kan menjadi persoalan. Ketika Dudung menyampaikan, ya, Tuhan itu bukan orang Arab, geger. Silakannya, tahu nggak? Masa kasat Dudung dilaporkan? Kan lucu-lucu aja. Karena pernyataan itu benar apa tidak? Gesek aja. Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Nah, begitu ditangkap, ketakutan. Seperti tikus sekarang. Kemarin ngaung-ngaung nggak karuan-karuan. Seperti singa. Setan itu kan, seperti singa mengaum-ngaum. Begitu ditangkap, cigut. Tentang semangat khilafah itu nggak ada di konstitusi. Nggak ada di Pancasila. Yang bilang ada siapa? Dudung Abdurrahman lebih baik diam. Dan terhadap saudara Dudung Abdurrahman ini kita sangat prihatin dengan kualifikasi seorang kasat. Saudara Deddy Corbuzier juga turut serta dalam tindak pidana penodaan agama terkait ujaran Tuhan bukan orang Arab. Ustadz Abdul Somad mendapatkan persekusi ya, ngaji saja susah. Ini negara mau diurus macam apa ini? Menteri Pertahanan nanam singkong. Menteri Pertahanan nanam singkong. Kita bawa ini bukti video dari YouTube wawancara beliau dengan Deddy Corbuzier di podcastnya Deddy Corbuzier di menit sekian kami siapkan. Terus kami buat lagi potongan khusus objek perkara. Nah, kita bawa juga transkripnya. Memberikan peringatan kepada Jenderal Dudung untuk tidak membuat gaduh. Karena Jenderal Dudung ini sudah 3 kali membuat gaduh. Yang pertama, yaitu mengatakan semua agama benar. Tentunya ini melanggar fatwa MUI tahun 2005. Semua kelompok yang mendukung pelaku penistaan agama mendapat jabatan, mendapat tempat. Dan ini merupakan motivasi mereka untuk mendapat jabatan, yaitu kriminalisasi ulama, nistakan agama, baru dapat posisi. Setelah rezim ini ada Ahok, sampai saat ini nggak berhenti. Justru ulama yang menjadi korban kriminalisasi. Dan setelah itu Ahok mendapatkan jabatan demi jabatan. Siapapun yang menistakan agama tidak ada tembusannya kecuali hukuman mati. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Dudung Abdurrahman ini, Dudung menyatakan Tuhan bukan orang Arab. Bahwa ini adalah bagian dari penodaan agama, mendorong Puspomat dan Mabes Polri untuk melanjutkan proses hukum terhadap Bapak Dudung dan Deddy Corbuzier sesuai hukum yang berlaku. Mereka mengatakan koalisi ulama anti penodaan agama laporkan Jenderal Pak Dudung ke Puspomat. Bapak-bapak yang merasa koalisi ini, yang merasa sok paling islami itu, besok kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak tidur, Anda mau tuntut. Tuhan tidak tuli, Anda mau tuntut. Kalau Pak Dudung mengatakan Tuhan kita orang Arab, baru bermasalah. Saya yakin di kepala Anda itu, ini ulama-ulama kadeni, Tuhan itu berbahasa Arab. Nanti bahasa di surga bahasa Arab. Kok baru Anda yang cuma modal sorban keci, merasa paling Islam mengatakan Pak Dudung menghina Tuhan? Kemana otak Anda? Cuma pakai sorban, ini merasa hebat, merasa mewakili Islam di Indonesia. Jangan Anda jadi pelacur agama. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Jadi Arab tidak sama dengan Islam. Menurut Tuhan itu bukan orang.
Tuhannya Islam, Allah bukan orang Arab. Selain mempermasalahkan pernyataannya itu, saya juga mempermasalahkan kenapa harus orang Arab. Kenapa nggak Tuhan itu bukan orang Indonesia? Baru-baru lagi kemudian ada yang bilang, Arab itu kalau seandainya nggak punya Ka'bah, itu dia nggak ada kehormatan, dia tuh nggak ada apa-apanya. Kamu tuh dibohongi sama orang Arab. Mau-maunya, itu kan agama Arab. Karena Muhammad kan orang Arab. Lihat Al-Quran tuh berbahasa Arab. Makanya mau-maunya kamu tuh dibohongi sama orang Arab. Islam itu adalah agamanya orang Arab. Yang mereka itu bodoh, yang mereka nggak punya kehormatan. Bukan agamanya orang Indonesia. Nggak cocok di Indonesia. Rasulullah adalah orang Arab, sehingga memang tidak bisa dipisahkan juga sebenarnya antara Islam dengan Arab, karena berbahasa Arab berarti berbahasa Al-Quran. Artinya orang benci Arab itu bisa jadi benci Islam. Mohon maaf Koko Felix ya. Ini maksudnya gimana nih? Coba jelaskan yang benar. Jadi Islam tuh Arab atau Arab itu Islam? Kayak gimana maksudnya? Kok berbelit-belit, bertele-tele ya? Ketika berdakwah, ngomonglah yang baik-baik. Nggak usah senggol-senggol orang. Saya mau bahas ini nanti. Kayak gimana dia menghina Dewa Siwa. Saya mantan Islam. Ya, dia ini juga salah satu yang berperan penuh saya itu keluar daripada Islam. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Sebelum keberadaan agama kalian menginjak bumi pertiwi, ini adalah tradisi yang mulia. Agama kalian itu agama apa? Pikir, Gus, Kiai dobol, Ustaz dobol. Saya menantang kalian para ulama, habaib, maupun Ustaz atau Gus-Gus. Yakini yang kalian yakini, jangan uri-uri yang diyakini orang lain. Agamamu, agamamu, agamaku, agamamu. Mengaku beragama tapi akhlaknya lebih jahat dari orang-orang yang tidak beragama. Biadab, lakuannya kayak bajingan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Like and share. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Tentu saja, saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali. Dia akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah, padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencinta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Ya, saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan, sudah merasa sudah zaman dulu gitu. Orang-orang ini mohon maaf, orang-orang yang selama ini kadang-kadang menyerang pemerintah dan yang menyerang Pak Dudung juga itu sebenarnya juga bagian dari santri. Santri kita hari ini juga berkenalan dengan radikalisme meskipun dalam sebatas orientasi politik. TNI AD akan melakukan rekrutmen terhadap santri. Ini kan upaya-upaya
dari TNI sendiri untuk berusaha menggunakan bahasa yang sama dengan orang-orang radikal. Ini nantinya akan berhubung kepada pencegahan dan deradikalisasi. Nah, ini sangat penting ketika komunikasi ini menjadi nyambung. Nah, repotnya selama ini adalah baik kepolisian maupun pihak tentara ya, TNI, bahasanya nggak nyambung. Pihak mereka dengan pihak di sini ini nggak nyambung. Nah, ini penting. Ini saya kira saya sangat mendukung sekali, tapi memang seleksinya harus kuat. Ya. Saya kira memang harus selektif dan betul-betul kebangsaannya yang penting. Kalau ilmu agama, santri beres lah pasti. Artinya santrinya santri apa dulu? Santri ini kan sama dengan Taliban. Taliban itu artinya santri. Tapi ketika dia sudah tidak punya rasa cinta terhadap sistem negaranya, dia tidak lagi punya rasa taklim, rasa tunduk kepada pemerintahan dan sebagainya, dan dia terpengaruh oleh orientasi politik, politisasi agama dan sebagainya, sekuat apapun santri, ini akan berbahaya juga. Artinya kita juga harus melihat santrinya bukan dalam konteks secara umum, kita juga harus perhatikan secara khusus. Ada juga santri yang sudah terpapar. Dan ini mungkin kalau santri dalam konteks definisi secara umum, iya. Saya setuju sekali kalau TNI ingin merekrut itu, termasuk Polri, karena memang radikalisme ini sudah masuk ke ranah-ranah TNI dan Polri juga. Nah, TNI dalam hal ini yang terpapar kan rata-rata orang yang baru mengenal agama, lalu dia meyakini satu ajaran ini adalah kebenaran mutlak tanpa ada dasar yang kuat dari awal. Nah, santri ini adalah bagian dari itu. Saya sendiri, saya santri ya, saya pernah nyantri dan saya juga hidup di lingkungan pesantren. Artinya begini, santri masa lalu dengan santri hari ini memang agak jauh berbeda sejak adanya dunia-dunia digital, medsos dan sebagainya. Ini memang santri diperlukan satu integritas terhadap keilmuannya. Kita diajari untuk punya loyalitas terhadap pimpinan, loyalitas terhadap kiai dan sebagainya. Ini memang menjadi modal dasar. Tapi persoalannya adalah radikalisme ini menggunakan berbagai trik untuk melihat berbagai celah untuk masuk ke dalam setiap kelompok. TNI ini kan kalau bicara soal kebangsaan, pembekalannya mungkin sudah dari sejak A sampai Z sudah tuntas. Tapi tetap saja radikalisme berbasis agama ini kadang-kadang masih juga mengecoh orang dengan modal kebangsaan yang sudah tinggi. Nah, santri dengan modal agama yang sudah tinggi ditambah lagi dengan kebangsaan, mudah-mudahan ini bisa selain untuk melakukan upaya penangkalan radikalisme secara internal TNI, itu juga bisa menjadi sosialisasi dari TNI terhadap masyarakat luas. Ini yang kita harapkan. Tapi memang ini bukan persoalan yang mudah, karena santri juga bukan megalomen ya. Dia juga bukan seorang yang kebal terhadap apapun. Pernyataan kasat itu, Jenderal Dudung yang menyatakan apa? Tuhan bukan orang Arab. Oh, rame nih. Padahal Cak Nun sudah juga ngomong masalah itu. Ya, Ainun Nazib ya, itu juga dia juga ngomong Tuhan bukan orang Arab. Saya dulu waktu di Seskoat, saya menerima pelajaran yang namanya abstraksi. Contoh aja ya, logika. Manusia makan daging, anjing makan daging. Tapi bukan berarti manusia sama dengan anjing. Nah, yang begini-begini tuh di sana tuh diajarkan detail. Wah, itu kalau pelajaran itu banyak yang hair. Saya nggak tahu apakah masih diajarkan apa tidak. Bagaimana logika kita berpikir? Sementara logika berpikir manusia itu kan terbatas. Nggak bisa kita melogikan Tuhan. Yang paling banyak berontak ya Arab-Arab itu. Ya, Haikal Hasan. Ya, kemudian saya lihat ada Mahfud Siddiq itu. Ya, mantan ketua Komisi 1 di DPR dulu. Di DPR. Ya, dari partai dulu dia PKS, nggak tahu sekarang. Nah, yang begini-begini kita harus punya satu patokan dong. Standar, ya, benchmarkingnya apa? Apa patokan yang kita jadikan standar? Ketika Dudung menyampaikan, ya, Tuhan itu bukan orang Arab. Geger. Sekarang terjadi debat semua. Nah, silakannya. Tahu nggak, masa kasat Dudung dilaporkan? Kan lucu-lucu aja. Sekarang pernyataan itu benar apa tidak? Ya cek aja. Makanya ada silogisme. Makanya ada di situ substansi atau sublimasi. Ada logika.
Ya kalau Tuhan itu adalah orang Arab, malah repot lagi. Perang lagi kita. Di khilafah itu pusat kekuatannya ada di mana? Kenapa dia bisa bergerak? Nah kalau kita semangatnya khilafah, di mana? Karena semangat khilafah itu nggak ada di konstitusi, nggak ada di Pancasila. Yang bilang ada siapa? Buktikanlah. Ya, itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Nah, begitu ditangkap, ketakutan. Jadi seperti tikus sekarang. Kemarin ngaum-ngaum nggak karuan-karuan, seperti singa. Singa mengaum-ngaum, setan itu kan, seperti singa mengaum-ngaum. Begitu ditangkap, ciut. Yang paling parah lagi, diabaikan. Diabaikan sama siapa? Sama temannya. Saya mau kasih tahu, kenapa FPI, PKS, dia kok bebas bertindak di Jakarta ini. Tapi dia punya kebebasan bertindak kalau nanti di ibu kota yang baru. Ya mandaunya yang berterbangan, mando-mando saudara-saudara kita dari Dayak. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.